Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Dea Puspita, mahasiswa FK UMSU, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 8 A sore. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai media pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu media pembelajaran BIPA. Media pembelajaran BIPA adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudah mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang asing. Dengan adanya media, pembelajaran merasa lebih mudah belajar bahasa Indonesia bila dibandingkan tanpa menggunakan media. Hal yang harus kita perhatikan adalah pembelajaran tidak mengalami kesulitan dalam menggunakan media tersebut. Nah, adapun kegunaan media dalam pembelajaran BIPA. Pada umumnya, media dalam pembelajaran BIPA adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan. Pada umumnya, pembelajar cenderung bosan dengan materi pembelajaran yang bersifat verbalitis. Itu dikarenakan keinginan pembelajar untuk belajar bahasa Indonesia dalam waktu yang singkat, tetapi tidak dapat mempelajari banyak hal. Pembelajar lebih sering diberi permainan atau scribble untuk menghafalkan kosakata daripada diberi deretan kata-kata yang harus dilafalkan. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Mengajarkan hal-hal yang bersifat luas, misalnya sejarah, kita dapat menggunakan media pembelajaran yang memungkinkan pembelajar mendapatkan materi yang luas dalam waktu yang singkat. Yang pertama, objek yang terlalu besar dapat digantikan oleh gambar, film, atau model. Yang kedua, objek yang terlalu kecil dapat dibantu dengan proyektor mikro, film bingkai atau slide, film atau gambar. Yang ketiga, kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lalu dapat ditampilkan melalui foto, gambar, atau film video. Yang keempat, konsep yang terlalu luas seperti keadaan alam atau cuaca dapat divisualkan dalam bentuk gambar, foto, dan film. Nah, media dalam pembelajaran BIPA disiapkan agar dapat mempermudah pengajar untuk mengajarkan bahasa Indonesia kepada penutur asing. Penutur asing pun dapat dengan mudah memahami materi yang dipelajari. Adapun fungsi dan manfaat media pembelajaran BIPA, yang pertama, media pendidikan mempunyai fungsi edukatif sesuai dengan konotasi yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa media pendidikan dapat membangun sikap positif bagi peserta didik dalam hal penutur asing. Media yang digunakan oleh seseorang guru dapat memotivasi peserta didik karena sifatnya yang intensif dan dramatis, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, media pendidikan mempunyai fungsi sosial karena media berperan dalam menyampaikan sebagai informasi, konsep, gagasan, pengalaman belajar yang diterima oleh setiap pembelajar secara bersamaan. Yang ketiga, media pendidikan memiliki fungsi ekonomi dalam pengertian efisien, pencapaian tujuan instruksional daripada proses belajar mengajar terhadap sejumlah kelompok besar pembelajar dimungkinkan. Yang keempat, media pendidikan mempunyai fungsi politis dalam hal keseragaman misi yang diemban oleh lembaga pendidikan mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah. Yang kelima, media pendidikan mempunyai fungsi seni budaya dalam hal mempercepat penyebarluasan informasi mengenai hasil seni budaya, ciptaan-ciptaan baru sebagai produk kemajuan yang dicapai di bidang ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi. Nah, penutur asing akan sangat tertarik
untuk mempelajari suatu materi apabila di dalam materi pembelajarannya disisipkan muatan seni budaya. Selain pembelajar dapat belajar bahasa Indonesia, mereka pun dapat mengenal sisi budaya Indonesia yang lain. Adapun media pembelajaran MIPA. Yang pertama, ada media grafis. Contohnya, gambar atau foto. Gambar atau foto dapat digunakan sebagai perangsang dalam pengajaran kosakata, berbicara, tata bahasa, dan menulis. Contoh pengajarannya. Yang pertama, pembelajar diberi sebuah foto pemandangan gunung Tangkuban Perahu. Yang kedua, pembelajar mengungkapkan kata-kata yang berkaitan dengan foto tersebut secara individual atau kelompok. Yang ketiga, pembelajar membuat kalimat berdasarkan kosakata yang dibuatnya, kemudian didiskusikan bersama pengajar. Yang keempat, pembelajar membuat pidato singkat tentang apa yang ada dalam foto tersebut. Sementara itu, pembelajar yang lain membuat pertanyaan untuk diajukan kepada pembelajar yang tampil. Yang kelima, berdasarkan hasil diskusi, pembelajar dapat menulis sebuah paragraf. Selanjutnya, ada sketsa. Sketsa dapat digunakan untuk materi yang berkaitan dengan urutan atau waktu. Sketsa dapat digunakan untuk mengajarkan kosakata, berbicara, tata bahasa, dan menulis. Nah, contoh pengajarannya, yang pertama, pembelajar diberi sebuah sketsa terjadinya hujan. Pembelajar menyampaikan kosakata yang berkaitan dengan sketsa tersebut. Pembelajar membuat 3 buah kalimat yang berkaitan dengan sketsa tersebut dan hasilnya didiskusikan. Pembelajar berbicara dengan singkat tentang sketsa tersebut dan kalau memungkinkan pembelajar yang lain menanggapinya. Selanjutnya, pembelajar menulis 1 paragraf berdasarkan sketsa tersebut. Selanjutnya, denah. Dapat membaca denah memberikan banyak keuntungan bagi pembelajar asing untuk mengenal lingkungannya. Media ini dapat digunakan untuk mengajarkan kosakata, berbicara, tata bahasa, serta menulis. Contoh pengajarannya. Yang pertama, pembelajar diberi sebuah denah kampus UMSU, kemudian pembelajar mengumpulkan kosakata yang berkaitan dengan denah itu sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, pembelajar berbicara dengan singkat tentang denah tersebut. Kemudian, pengajar mencatat kalimat-kalimat yang salah, kemudian didiskusikan. Pembelajar membuat denah jalan menuju tempat tinggalnya. Selanjutnya, pembelajar menulis 1-2 paragraf tentang denah yang sudah dibuatnya. Karikatur berangkai. Sebuah karikatur berangkai dapat menyegarkan pembelajaran. Media ini dapat digunakan untuk mengajarkan kosakata, berbicara, tata bahasa, serta menulis. Contoh pengajarannya. Yang pertama, pembelajar diberi sebuah karikatur berangkai seperti sepak bola. Selanjutnya, pembelajar menyebutkan berbagai kosakata yang berkaitan dengan karikatur tersebut. Pembelajar berdiskusi dengan jalan ceritanya. Kemudian, pembelajar menceritakan isi karikatur tersebut dengan lisan. Nah, pembelajar mencatat kesalahan yang dibuat oleh pembelajar kemudian didiskusikan. Pembelajar menulis 1 atau 2 paragraf tentang isi karikatur tersebut. Poster. Poster dapat digunakan untuk mengajarkan kosakata, berbicara, tata bahasa, dan menulis. Cara pengajarannya, yang pertama, pembelajar diberi sebuah poster Justin Bieber. Kemudian, pembelajar menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan poster tersebut secara lisan. Selanjutnya, pembelajar membuat pola kalimat SPO yang berkaitan dengan poster tersebut dan hasilnya didiskusikan. Kemudian, pembelajar menulis sebuah paragraf yang berkaitan dengan Justin Bieber atau penyanyi idolanya. Peta atau globe.
Peta atau globe dapat digunakan untuk mengajarkan materi yang berkaitan dengan tempat atau sejarah yang ditemui dalam pembelajaran berbicara, tata bahasa, dan menulis. Contoh pengajarannya. Yang pertama, pembelajar memperhatikan peta dunia yang dipasang di depan kelas. Selanjutnya, pembelajar mencari peta asal negaranya masing-masing. Pembelajar membuat sebuah kalimat yang berkaitan dengan budaya, iklim, hasil bumi di negaranya. Selanjutnya, hasil pekerjaan pembelajaran diperiksa dan didiskusikan. Pembelajar menyanyikan sebuah lagu yang populer di negaranya, menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Majalah. Majalah sangat kaya sebagai bahan media pembelajaran. Dari majalah, kita dapat mengajarkan bahasa artikel, bahasa cerita, dan bahasa iklan. Majalah dapat digunakan untuk mengajarkan kosakata, membaca, berbicara, tata bahasa, serta menulis. Contoh pengajarannya. Yang pertama, setiap pembelajar diberi sebuah majalah yang berbeda. Setiap pembelajar diberi kesempatan untuk membaca hal yang disenanginya. Terus, setiap pembelajar menandai kosakata sulit yang ditemukan dan berusaha menemukan artinya berdasarkan konteks tanpa membuka kamus. Pembelajar membuat kalimat dengan kata-kata sulit atau baru yang ditemukan dari majalah tersebut. Hasilnya didiskusikan bersama pengajar. Selanjutnya, pembelajar menceritakan kembali apa yang dibacanya dengan kata-kata sendiri dan hasilnya didiskusikan. Selanjutnya, pengajar mencatat kesalahannya, lalu didiskusikan kembali. Nah, pembelajar menuliskan kembali apa yang dibacanya dengan kata-kata sendiri dan hasilnya didiskusikan. Surat kabar. Nah, seperti halnya majalah, surat kabar pun kaya akan bahasa pembelajarannya. Kelebihannya, surat kabar lebih aktual daripada majalah karena terbitannya harian. Surat kabar dapat digunakan untuk mengajarkan kosakata, membaca, berbicara, tata bahasa, serta menulis. Contoh pengajarannya. Yang pertama, pembelajar diberi sebuah surat kabar yang berbeda tetapi tanggal terbitnya sama. Kemudian pembelajar membaca berita yang bertema sama dan surat kabar yang berbeda. Pembelajar menandai kosakata sulit yang ditemukannya dan berusaha mencari artinya berdasarkan konteks. Kemudian pembelajar mencari kata kerja yang ada pada paragraf ke-1. Pembelajar mengklasifikasikan imbuhan yang ditemukannya pada paragraf ke-1. Kemudian pembelajar mendiskusikannya hasil temuannya bersama pengajar. Kemudian pembelajar menceritakan kembali berita yang dibacanya. Pembelajar mencari persamaan dan perbedaan berita yang disampaikan secara lisan. Pembelajar menulis satu atau beberapa paragraf yang berkaitan dengan isi berita. Nah, kemudian hasil tulisannya didiskusikan bersama. Nah, selanjutnya ada media pembelajaran menggunakan media audio. Contohnya seperti lagu. Pemanfaatan media ini bermula dari banyaknya penutur asing yang senang mendengarkan lagu dengan syair berbahasa Indonesia. Oleh karena itu, lagu dapat dimanfaatkan sebagai salah satu media pembelajaran. Media ini dapat membantu pelajar untuk menambah kosakata. Selain kosakatanya bertambah, pembelajaran pun dapat mengoptimalkan indera pendengarannya sebagai salah satu komponen menyimak. Nah, cukup sekian dari penjelasan saya mengenai media pembelajaran yang digunakan untuk BIPA. Nah, semoga bermanfaat ya. Sampai berjumpa kembali. Dadah!